Karena ada mitos katanya kalau minum teh, anak kecil nggak boleh minum teh karena nanti mengganggu penyerapan zat besi. Itu menurut dokter gimana pandangannya sih? Mau tahu? Sebenarnya ya teh itu kan memang ada. Dok, saya mau ngasih fakta boleh nggak? Boleh. Halo sahabat Sila, selamat datang di Silaturasa, setiap cerita istimewa. Kembali bersama saya Reda. Kali ini kita keluar dari Rumah Teh Indonesia, mampir jalan-jalan ke sebuah lokasi yang sangat spesial hari ini, yaitu di Intibios Lab, Klinik dan Farmasi. Tepuk tangan. Ini spesial karena ini episode pertama kita Silaturasa on the go lah ya. Silaturasa untuk visit teman-teman yang berkolaborasi dengan kita dan sekaligus mencari kisah-kisah atau cerita inspiratif yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, lagi-lagi episode ini kali ini spesial karena kita memenuhi undangan dari Pak Iman Pambagio ya. Terima kasih. Dan beliau kemarin sudah berkunjung ke Rumah Teh Indonesia. Kita gantian sekarang berkunjung ke Klinik Intibios di Hang Tuah, Jakarta. Tempatnya seru banget, adem ya, bukan kayak klinik kesehatan biasa gitu, kayak rumah, berasa kayak tenang, lebih tenang seperti biasanya ya. Dan hari ini kita bisa merasakan suasana yang berbeda ya. Dan seakan membahas sebuah topik yang sangat penting untuk kesehatan, yaitu medical check up. Ya, mungkin nggak asing buat kita medical check up seperti apa. Cuman saya nggak tahu nih, karena terakhir ngobrol sama Pak Iman, kesadaran tentang kesehatan atau tentang medical check up itu sudah mulai bertambah, tapi masih kurang dari yang seharusnya. Masih harus ditingkatkan lagi untuk kesadaran kesehatan itu. Dan untuk mengupas lebih dalam, kita mendatangi ya. Mendatangi nih narasumber ya, ahlinya dari Intibios, yaitu Dr. Syabila Fanya Maharani. Halo Dok. Halo. Salam kenal Dok. Salam kenal. Iya. Nah, Dr. Syabila ini ya, beliau adalah Medical Health Officer di Intibios sejak Maret 2024 dan sudah berpengalaman sebagai dokter umum di Gandaria Hospital dan memiliki peran di berbagai institusi medis. Tepuk tangan lagi dong. Ini kayaknya kita bertemu dengan narasumber yang tepat untuk bahas medical check up karena ini kepalanya langsung ya. Oke. Dokter apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kalau dokter ditanya sehat itu ngerasanya gimana Dok? Kayak kagok gak kalau ditanya sehat Dok gitu? Enggak kagok sih, lebih kayak ya namanya dokter, sehat gak sehat, sehat aja sih jawabannya kan ya. Dan ini kita akan bahas medical check up nih Dok ya. Okay. Dan ini pasti topik yang paling dikuasai oleh Dr. Syabila. Tapi saya ingin tanya dulu nih, sebelum kita nyasar nih apa sih medical check up. Sebenarnya kalau di pandangan dokter nih, apa sih itu medical check up? Kita tahu bahwa itu adalah cek medis ya secara definisinya. Tapi apa sih yang dilakukan di saat medical check up dan apa pentingnya medical check up gitu? Oke, jadi benar ya, sebenarnya medical check up tuh pemeriksaan kesehatan, sebenarnya sama aja. Ya. Cuma bedanya medical check up itu kita lakukan itu adalah rutin, biasanya setahun sekali. Nah, yang diperiksa itu keseluruhan, jadi nanti akan ada anamnesa atau biasanya kayak wawancara gini, terus nanti ada pemeriksaan fisiknya, ada pemeriksaan lab dan yang lainnya sih gitu. Anamnesa. Itu kayak wawancara? Kayak wawancara. Kalau di kedokterannya sih bahasanya anamnesa. Oh oke. Gitu. Terus nanti pasien akan ditanyakan apa aja tuh ketika medical check up? Baik, biasanya ditanyain hari ini ada keluhan apa, terus ada riwayat sakit apa, sampai riwayat keluarga, riwayat pekerjaannya pun kita tanyain dan riwayat mereka tuh olahraga, ngerokok, nah itu tuh harus kita tanya tuh. Oke, berarti lebih self report ya? Iya. Tanya juga self report sama dikumpulin data-data apa aja yang dibutuhkan untuk
tahu setidaknya riwayat kesehatan atau apapun yang pengaruhi ya. Benar. Oke. Terus tapi penting nggak kan karena gini, karena mungkin sebagian besar masyarakat, mungkin saya juga dulu seperti itu juga gitu ya. Medical check up itu rasanya kayak penting nggak penting gitu, maksudnya. Benar. Toh saya masih sehat aja, nanti aja kalau ada keluhan baru saya datang ke dokter. Apa itu sah-sah aja, apa itu salah, apa itu sebaiknya idealnya seperti apa gitu. Oke, sebenarnya sih kalau kita bilang penting nggak penting tuh sebenarnya penting ya, karena dengan kita medical check up, kita tuh jadi tahu nih, oh kita tuh ternyata ada loh penyakit ini yang sebenarnya kita nggak pernah ngerasa apa-apa. Karena kan kalau masyarakat kita nih sekarang lebih sering berobat bila ada keluhan. Nah itu tuh yang kayak gitu kan, kalau dia baru berobat kalau ada keluhan, ya kita cuma nyembuhin keluhannya. Tapi kan di mana-mana mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu. Jadi makanya sebenarnya medical check up tuh kalau ditanya penting nggak penting, menurutku penting gitu. Berarti itu lebih ke langkah preventif ya? Benar, jadi preventif sebelum pasiennya atau masyarakat itu sakit, atau kita bisa mencegah sebelum terjadi komplikasi. Gitu. Oke. Kalau diukur nih, saya mau iseng aja sih nanya. 1 sampai 10 emang sepenting apa sih medical check up gitu? Kalau 10 itu sangat penting, kalau 1 itu nggak penting amat gitu. Sebenarnya sih 10 ya harusnya 10 ya? Wajib ya? Wajib banget sih. Jadi harus lakukan medical check up rutin? Kalau bisa sih memang harus dilakuin ya, semua orang sih kalau bisa tetap melakukan medical check up rutin. Gitu. Pertanyaannya kenapa, balik lagi nih masing. Kenapa harus medical check up-nya rutin? Padahal seperti gini, kalau misalkan, kan saya nggak ada keluarga yang turunan kanker lah misalkan, atau turunan gula semacam, dan saya rajin olahraga segala macam gitu ya. Ya saya nggak perlu medical check up, saya lebih baik menjaga pola hidup yang sehat aja untuk merawat diri gitu. Nah, jadi gini, kan kita itu bisa tahu kita tuh sakit atau sehat dengan kita lakukan medical check up itu. Dengan mungkin pas nanti aku anamnesa atau aku tanya jawab, oh ternyata dari riwayat bener nih nggak ada cancer, keluarganya sehat, olahraga gitu. Nanti pas dicek ke lab biasanya, oh ternyata kok kolesterolnya tinggi tapi nggak ada keluhan nih. Kolesterolnya tinggi tapi nggak ada keluhan? Iya, karena banyak penyakit itu yang nggak perlu ada keluhan. Kayak misalnya darah tinggi, orang pasti bilangnya kayak, dok saya nggak pernah darah tinggi. Ternyata pas ditensi 150, yaitu karena memang tubuhnya udah adaptasi aja, makanya nggak ada keluhan lagi gitu. Oh sampai begitunya, jadi kayak tubuh kita mungkin kita darah tinggi tapi kita tidak mengalami keluhan karena tubuh kita bisa adaptasi sendiri. Itu. Iya. Cuman kalau terus-terusan bisa bahaya juga ya? Bahaya juga, kan komplikasinya bisa stroke atau bisa tiba-tiba jantung gitu. Iya sih. Saya banyak dengar kabar kalau kayak stroke itu bisa mendadak, tapi sebenarnya nggak mendadak ya. Benar. Harusnya bisa udah kita tahu sebenarnya. sebelumnya. Oh dari kita medical check up itu kita bisa tahu kira-kira kita ada semacam isu atau potensi. Bisa. Oh ya. Bisa banget sih itu. Oke. Jadi apa aja sih dok yang dilihat ketika kita medical check up itu? Kan kita wawancara nih. Terus yang dinilai dari yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan penilaian ketika medical check up itu apa aja selain dari laporan dari si pasiennya? Yang diukur gitu ya. Sip. Jadi biasanya sih kalau lagi baru anamnesa nih, wawancara, itu tuh kan emang kita lihat keluhan. Biasa pasien datang tuh nggak ada keluhan. Terus misalnya keluarganya sehat, tapi ternyata kan dia ada riwayat merokok. Contohnya di riwayat merokok aja kita bisa berpikir sebagai seorang dokter, oh nanti gambaran ronsennya gimana ya? Ada gambaran penyakit PPOK nggak gitu? PPOK apa tuh dok? Itu tuh penyakit paru obstruktif kronis. Nah itu penyakit paru yang biasanya disebabkan karena orang-orang suka merokok. Gitu. Atau misalnya ternyata ada bronkitis nggak gitu, ada pneumonia nggak, infeksi paru gitu. Nah itu tuh cuma dari satu kata rokok aja kita tuh udah bisa bercabang, dan kita pasti mikir, oh kalau pasien ngerokok jangan hipertensi, oh jangan-jangan pembuluh darah di jantungnya udah mulai rusak gitu. Ditambah nanti dia ada riwayat minum alkohol, berarti kita mikir lagi hatinya gimana nih, livernya,
sehat nggak ya dari USG gitu. Nah ditambah lagi nanti dengan kita lab, kita pemeriksaan darah makin kelihatan tuh hasilnya. Bagus nggak gitu, hasil kolesterol, hasil gula, hasil ginjal itu tuh akan kelihatan gitu. Dicek lewat darah. Oh, cek darah. Cek darah. Oke. Dicek darah itu bisa kelihatan tuh ya semuanya ya. Oke. Aduh, gue jadi takut ya. Kalau misalkan, gimana ya? Kalau misalkan orang cek darah nih, terus ada sebuah penyakit yang mungkin bikin kaget, ya. Dari dia ngerasa gue nggak ngerokok, gue nggak macem-macem, nggak alkohol semacam, kok bisa dapat penyakit ini? Ada nggak dok kejadian seperti itu? Seringnya sih pasien itu kalau dia ngelihat hasil gula ya, kalau nggak gula biasa kolesterol, dia tiba-tiba kayak, dok kok kolesterol saya trigliserid gitu contohnya. Trigliserid tuh dia salah satu masalah kolesterol juga ya. Jadi kalau kita cek kolesterol tuh ada macam-macam. Salah satunya ada trigliserid. Terus tiba-tiba, dok kok ini tinggi ya, padahal saya nggak ada keluhan, saya olahraga, saya nggak ngerokok. Tapi kan pola makannya misalnya nasinya terlalu banyak, makan gorengan terus gitu. Gorengan terus ya. Iya, hal-hal yang kayak gitu tuh yang ternyata pasien akhirnya baru tahu gitu, yang kayak, dok kok ini tinggi terus saya harus gimana. Nah dengan medical check up itu kan jadi sebelum kenapa-napa kita tuh udah bisa antisipasi nih sebelum terjadi lebih parah gitu. Emang kalau makan gorengan keseringan kenapa dok? Nah gorengan tuh makanya kalau untuk kita tuh sering banget ya makan gorengan. Iya pasti makan kalau iya itu saya bakwan, tempe, tahu ya, gitu. gorengan tahu ya. Lagi kerja pun pasti gorengan. Nah, sebenarnya itu tuh bisa karena lemak kan, gorengan itu pertama lemak. Terus minyak yang dipakai untuk ngegoreng kan berkali-kali lagi dipakai kan. Nah, itu kan lemaknya tuh udah lemak jenuh. Nah, itu tuh nanti lama-lama pas kita cek darah, biasanya itu tuh ada kolesterol, atau kalau sering pasien atau masyarakat denger tuh biasa kita sebutnya dislipidemia. Dislipidemia. Ya itu profil lipidnya itu memang tidak terkontrol gitu. Entah trigliseridnya tinggi, entah kolesterolnya tinggi gitu. Itu istilah yang medis ya. Ya makanya kita butuh dokter untuk menjelaskan itu apa. Trigliserin. Iya. Dislipidemia. Saya khawatir terus saya nggak tahu itu nama apa. Dislipidemia apa? Iya, dislipidemia itu yang tadi aku bilang bahwa itu profil lipid atau lemak di darah kita itu tidak terkontrol gitu. Atau ya kita biasa sebutnya sih kalau orang-orang awam bilangnya ya saya sakit kolesterol aja gitu. Oh, oke. Padahal kolesterol itu banyak penyebabnya. Kolesterol itu banyak penyebabnya dan sebenarnya yang di cek lab tuh ada beberapa poin ya. Jadi sebenarnya kolesterol yang mana sih yang meningkat. Nah, itu yang kadang ya namanya masyarakat hanya tahu saya sakit kolesterol aja gitu. Tapi kolesterol bukan penyakit kan dok ya? Kolesterol sebenarnya kolesterol tinggi baru penyakit kan? Tapi nama penyakitnya apa ya kolesterol ya? Itu dislipidemia atau hiperkolesterolemia, hipertrigliserid, banyak ya. Oh banyak kan berarti kan? Iya. Sesuai yang tingginya yang karena kolesterol itu bukan penyakit guys. Saya tahu kolesterol itu kayak suatu parameter ukur ya. Nggak tahu apa itu. Iya kalau kita mau cek darah kita bisa bilang saya mau cek kolesterol gitu kan. Kolesterol kadar lemak nggak sih di dalam darah? Bener. Oh iya kolesterol kadar lemak dalam darah. Oke. Gula juga sekalian. Iya. Bisa. Terus sama tensi juga. Iya. Apa aja sih dok yang bisa dilihat dari ketika kita cek darah itu apa aja yang bisa diukur dari darah itu? Oke, kalau cek darah biasa kita bisa lihat pertama kan dari darah lengkap. Nah, darah lengkap tuh kita bisa lihat HB. HB-nya. HB kan kalau HB tuh kita mau lihat kita anemia nggak sih atau kurang darah nggak nih, gitu. Terus dari biasa trombosit, leukosit, ya kan. Terus nanti kita bisa lihat lagi yang tadi gula darah. Gula darah tuh dicek kan ada gula darah puasa,
gula darah 2 jam puasa atau HbA1c. Nah itu untuk melihat nih pasien ini tuh ada sakit gula nggak, sakit diabetes atau pre-diabetes gitu. Nanti ada lagi cek kolesterol yang tadi ada beberapa poin ya. Ada trigliserid, LDL, HDL, kolesterol total. Terus kita bisa ngeliat fungsi ginjal, ureum kreatinin, lihat asam urat. Terus bisa ngeliat SGOT, SGPT itu untuk fungsi liver. Ada cek urin juga, jadi banyak banget nih sebenarnya gitu. Iya. Cek darah, cek urin juga ya? Iya, semuanya dicek sih sebenarnya kalau medical check up ya. Oke. Cek hati juga dok? Oh iya dong, fungsi hati ya. Fungsi hati, bukan hatinya misalnya kayak lemah hati. Hatinya dicek juga tuh pakai USG. Ini hati yang bener sih? Ini bukan hati yang ini ya, yang gombal ya. Iya, ini hati yang beneran dicek ya? Iya beneran. Itu kayak apa kalau cek USG? Kalau kita mau cek fungsinya itu bisa pakai darah, SGOT, SGPT itu, terus nah nanti kalau dan yang lainnya ya ada beberapa parameter, tapi yang paling gampang tuh SGOT, SGPT. Terus nanti bisa lagi kita cek USG abdomen, nanti tuh kelihatan tuh livernya bengkak, liver tuh hati ya. Jadi hatinya membengkak atau enggak, atau hatinya malah mengecil. Nah itu tuh bisa tuh dicek. Karena sering disakiti kali ya. Hatinya mengecil. Kayaknya berat banget obrolannya, banyak banget istilahnya, gue bingung. Iya kan? Harus belajar dokter dulu sih. Harus jadi dokter emang. Bener. Makanya jadi dokter sulit ya gitu. Dan penyakit itu nggak bisa tiba-tiba demam dikasihnya macam-macam yang belum jelas gitu ya. Jadi harus dengan ahlinya ya dokter. Oke dok, terus emang bisa ya orang kalau misalkan sebelumnya gini, saya nggak ada riwayat anemia kok tiba-tiba saya anemia gitu. Bisa, paling sering tuh pada perempuan itu kadang itu paling sering tuh. Karena perempuan itu kan ya ada menstruasi ya gitu. Terus dan kadang perempuan itu zat besi kurang. Nah, zat besi itu kalau dia kurang itu salah satunya penyebab anemia gitu. Atau cacingan deh. Cacingan tuh juga pas dicek darah anemia, kurang darah. Gitu. Anak-anak juga gitu ya? Anak-anak, dewasa tuh bisa loh cacingan. Oke. Zat besi. Nah, ini saya mau nanya satu nih. Dokter pernah dengar gak, ini saya sambil ngeteh ya? Iya. Katanya, atau dokter saya nggak tahu, saya pengen tebak, saya mau nanya aja. Karena ada mitos, katanya kalau minum teh, anak kecil nggak boleh minum teh karena nanti mengganggu penyerapan zat besi. Itu menurut dokter gimana pandangannya? Saya mau nggak tahu. Sebenarnya ya teh itu kan memang ada untuk masalah ini ya, bisa bikin anemia atau bisa bikin kurang darah gitu ya. Nah tapi itu sebenarnya harus dilihat lagi, makanya kan ada yang bilang kalau misalnya kita makan daging jangan makan teh karena daging itu punya dia itu punya untuk yang daging merah itu dia itu kan untuk meningkatkan darah ya. Jadi kalau kita kurang darah kita disuruh makan daging merah. Nah tapi kalau kita minum teh jadinya diikat tuh zat besinya jadi malah berkurang. Tehnya mengikat zat besinya. Iya. Makanya kalau kita makan daging ya minumnya air putih aja. Air putih aja. Gitu. Dok, saya mau ngasih fakta boleh nggak? Boleh. Ini mumpung di klinik saya ketemu sama dokter. Jadi pertanyaan ini sering banget saya temuin. Sambil kita ngeteh ya dok, boleh sambil ngeteh dok? Iya. Ini kan kita mumpung nggak makan daging merah juga. Nah, jadi mitos itu berkembang. Begini, buat saya itu saya bisa jawab itu mitos. Kenapa? Karena pemahaman itu berkembang karena selama ini masyarakat kita dapatnya teh yang kualitas bawah. Karena yang bagus-bagus ini sering banget dikirimnya itu ke luar negeri. Sejak zaman Belanda dulu, kita tuh dapat sisa-sisanya. Karena dapat yang kelas bawah, tehnya rasanya pahit, enak dikasih gula. Makanya kita sering minum teh itu pakai gula gitu supaya manis. Nah, saya bisa mengamini bahwa teh itu mengganggu penyerapan zat besi kalau kualitas teh yang diminum jelek. Karena ternyata saya baru belajar juga, silakan dicek nanti teman-teman, bahwa kandungan yang dalam teh kan banyak kandungannya, ada kandungan mineral lainnya, ada kandungan antioksidan, ada kandungan polifenol, antioksidan segala macamnya. Nah, ada di dalam unsur teh itu namanya tanin yang biasanya ada di setiap tumbuhan, dok. Nah, tanin ini ternyata banyaknya itu berkumpul di daun tua dan batang.
Oke. Nah, karena teh kita itu kualitasnya rendah dan isinya daun tua dan batang, kandungan taninnya tinggi, makanya kita dilarang minum teh akhirnya karena tanin ini yang sifatnya tadi mengikat zat besi itu. Sehingga kita mengurangi penyerapan zat besi dalam tubuh kita itu terganggu. Atau vitamin lainnya karena dia sifatnya A vitamin. Gitu. Nah, ini tanin nih sebenarnya guys. Jadi jangan salahkan teh secara total ya. Benar. Dok gitu. Jadi sebuah, karena gini, saya nggak menyalahkan juga atau tidak heran juga ternyata beredar mitos seperti itu karena memang teh yang beredar di masyarakat Indonesia juga yang adanya seperti itu gitu. Nah, selalu saya bercandanya itu kayak anak kecil dilarang minum teh, itu kurang lengkap tuh. Harusnya anak kecil dilarang minum teh jelek, orang sakit dilarang minum teh jelek, orang yang lagi makan daging merah dilarang minum teh jelek gitu. Karena teh jelek lah yang bikin jadi jelek gitu. Kalau tehnya bagus, ini antioksidannya bagus dan itu akan membantu kita menyerap nutrisi juga dok gitu. Oke. Maaf ya dok, tidak ikut belajar ya. Enggak apa-apa dong. Kan saling sharing. Saling sharing, kita kan. iya. Nah, oke, balik pada topik. Saya sambil ngeteh ya dok ya. Jadi ini aman gitu. Karena jangan sampai akhirnya kita kampanyenya, atau kampanye sih, tapi kayak sharing informasinya itu bahwa teh itu jadi kayak momok gitu untuk kesehatan gitu. Padahal banyak sekali manfaat kesehatannya. Sama halnya dengan medical check up, itu penting juga gitu. Bukan sebagai untuk mencari-cari kita punya penyakit gitu kan dok ya. Karena banyak juga yang saya dengar dari teman-teman, nanti gue mah takut medical check up nanti ada aja penyakit gue gitu. Itu gimana dok, dokter? Tapi itu benar sih ya. Saya sendiri pun juga mungkin juga takut nih kalau misalnya saya tahu saya sakitnya apa gitu kan. Padahal saya ngerasa sehat gitu. Cuma seiring berjalannya waktu gitu ya, dan selama saya jadi dokter, saya paham bahwa kalau ternyata saat saya mengetahui penyakit saya lebih awal, lebih dini, itu tuh mengobatinya nggak akan lebih susah dibandingkan nanti udah ada komplikasi gitu kan. Contohnya misalnya masnya nih gitu, masnya misalnya pas kita cuma iseng-iseng doang medical check up, loh kok masnya punya darah tinggi gitu. Akhirnya masnya tahu masnya punya darah tinggi. Tapi kan itu bisa kita cari tahu dulu nih, kalau masih prehipertensi gitu, oh kita ubah dulu deh gaya hidupnya, misalnya ngurangin makan asin. Atau misalnya oh masih suka ngerokok, ya coba kita kurangin nih rokoknya gitu. Nanti kita cek lagi. Ternyata dengan pola hidup yang kita ubah, ternyata tensinya juga jadi membaik gitu. Itu kan lebih better dibandingkan ternyata pasien udah punya darah tinggi, udah sakit hipertensi, ternyata pas kita cek ke masalah jantungnya, wah jantungnya juga udah mulai parah gitu. Itu kan mengobatinya lebih susah gitu. Oke, berarti lebih baik tahu sekarang tahu sih sekarang. Walaupun lebih serem ya. Lebih serem ya. Iya. Tapi balik lagi mindset ya, berarti ya. Bener sih. Jadi maksudnya tahu sekarang, tahu langkah preventifnya, tahu langkah pencegahannya biar nggak makin parah. Bener. Karena orang kita tuh lebih suka untuk diberikan kata-kata manis dibandingkan kenyataan yang pahit ya dok. Iya benar. Tapi emang mendengarkan kata-kata manis dan angin surga tuh indah banget sih. Bener kan? Iya. Jadi memang ya mau nggak mau bahwa medical check up itu adalah cara objektif untuk melihat situasi tubuh kita ya. Benar. Gitu. Ini sama kayak kita nih. Kadang juga ya, ini sebagai teman-teman juga nih, lebih sama kayak ini nggak dok, servis mobil berkala gitu. Iya. Ya kan, kita mau masukin mobil kita servis berkala, tapi badan kita enggak tuh, jadi lebih sayang mobil ya dibanding badannya gitu ya jadinya. Soalnya kalau mobil kan ya kalau rusak tinggal bayar ya, kalau kita yang sakit kan kita stres sendiri tuh. Kok saya jadi sakit ini, kok jadi gini. Karena orang-orang tuh kalau tahu dirinya sakit tuh mindsetnya tuh jadi kayak desperate gitu ya. Desperate ya. Iya kan. Gitu. Demotivasi. Langsung kayak kok saya sakit ya gitu. Ada nggak dok yang gitu jadiin kayak aku nggak nyangka aku begini gitu, ada nggak dok? Ada sih. Banyak. Lumayan ya, terutama itu biasa ketahuannya tuh kalau misalnya yang udah lumayan parah nih gitu, penyakit-penyakit yang lumayan parah, baru tuh membuat mereka jadi kayak, ya kok saya sakit ini ya, padahal saya nggak ngerasa kok dok, kayak gitu. Sakit apa deh dok
yang nggak ketahuan itu dok? Boleh nggak Oke, di spill? paling sering tuh biasa nanti kan kita ada periksa USG ya Iya. di dalam MCU itu kan Iya. ada USG abdomen gitu. Nah nanti tuh pas Bukan dilihat kehamilan kan dok? bukan, Ya, karena itu ini USG untuk kehamilan. ngelihat semua nih biasa USG abdomen gitu. Saya Nah, tahu USG untuk hamil ini buat teman-teman aja kan. Mm-mm. Kok orang-orang di medical check di USG emang semua pada hamil bener. gitu. Ya. Nah biasanya nanti pas di USG nih, nah itu salah satunya tuh. Jadi pas dicek kok ada kista tuh biasa pada perempuan. Oh, kista. Iya, jadi mereka pasti langsung kayak, dok, saya nggak ngerasa apa-apa kok dok, nggak pernah sakit. Saya juga mindset teratur kok di dalam USG saya ada kista ya gitu tuh itu. Ya gimana ya, makanya itu tujuannya untuk medical check up gitu. Dibandingkan nanti makin gede, makin parah yang udah lebih susah, itu kan ngobatinnya juga lebih berat ya. Iya. Ya, jadi serem ya. Ya orang kayak kalau ngomongin kesehatan jadi serem ya. Iya. Nah, makanya sambil teh. Iya, mending sambil ngeteh. Bener. Nah, silakan nih. Ini ada yang tim mocktail ada teh susunya, nanti di swirl dulu sebelum diminum ya dok ya. Oke. Sambil minum deh ya, sambil dokter nggak usah tegang dok. Iya. Biasa saya yang tegang. Ini sama-sama tegang nih. Dia ngasih ke fakta-fakta tentang penyakit. Ini podcast juga baru pertama ya dok. Iya, baru pertama banget. Pertama gini, podcastnya pertama. Iya. Iya. Ya, saya akan tanya-tanya dok. Sebanyak lagi nih dok. Nah, saya lihat bahwa di Intibios kemarin Pak Iman juga ngasih pandangannya, komitmennya adalah sebenarnya di Intibios malah saya melihat ini nggak seserem itu. Jadi maksudnya tempatnya nyaman, terus bersih, clean gitu ya, staffnya ramah-ramah gitu ya. Nah dari orang yang medical check up ada nggak memberikan kesan ke Intibios kok rasanya medical check up di sini beda daripada di tempat lain? Alhamdulillah banyak ya. Dimulai dari emang tempatnya ya feels like home banget. Feels home banget nih, kan. banyak pohon-pohon, tuduh-tuduhan. Terus emang rumah banget nih kan gitu. Terus kedua memang biasa dari perawat-perawatnya. Mereka sih bilangnya alhamdulillah kayak baik, terutama untuk pas ngambil darahnya nggak sakit kayak gitu. Karena kan yang lumayan menakutkan tuh adalah menegangkan tuh ngambil darah ya. Jadi pas alhamdulillah di sini kayak mereka ngambil darah sekali tusuk, terus habis itu nggak sakit dan nggak biru tuh mereka kayak alhamdulillah tuh seneng gitu. Jadi worry free lah ya. Iya gitu benar. Ya. Gitu. Jadi maksudnya emang ambil darah sakit ya dok? Sebenarnya bagi aku enggak ya, cuma bagi beberapa orang yang takut diambil darah tuh lumayan loh itu menegangkan. Bahkan ada yang kalau diambil darah tuh bisa sampai pingsan tuh ada sebenarnya. Terus kalau di Intibios bagaimana caranya mentreatment orang yang supaya tadinya cemas jadi nggak cemas gitu? Apa bedanya nih? Nah kalau di Intibios nih emang perawat-perawatnya alhamdulillah jago ya. Jadi jago menenangkan gitu. Client handlingnya bagus lah ya, iya, komunikasinya bagus. Bener, komunikasinya bagus, bisa bikin teman-teman masyarakat itu tuh percaya siapapun yang biasa ngambil darah di sini gitu. Terus teknik yang mereka gunakan dan alat-alatnya juga kan menggunakan yang memang bisa nih jadi nggak sakit gitu. Iya. Jadi nggak perlu takut, khawatir sakit atau apa. Layanan Intibios sangat ramah dan sangat ibaratnya apa ya, gentle lah ya kalau kita bilangnya gitu. Jadi nggak yang kayak gerasak gerusuk atau serius yang terlalu kaku gitu ya. Kan biasanya kalau kita datang perawatnya udah kayak iya silahkan duduk bu. Wah kita kan langsung waduh cemas banget nih saya mau diapain gitu kan. Ini aja saya sama dokter baru pertama langsung bisa bercanda-bercanda bareng ya. Oh gitu ya. Jadi dokternya sangat di belakang kamera biasanya dia heboh banget. Enggak kok, enggak pendiam banget. Pendiam banget sih. Percaya dok, percaya. Ya. Nah, dokter bilang tadi kalau misalkan kalau perempuan ada menstruasi jadi ada kecenderungan bisa anemia segala macam. Tapi saya juga pengen tanya, kalau begitu ada treatment yang berbeda nggak antara laki-laki dan perempuan ketika medical check up? Oh ada. Jadi biasanya tambahannya itu kalau di perempuan kita ada USG mame, USG payudara. Ya. Laki-laki nggak di USG payudara? Laki-laki nggak. Laki-laki lebih USG prostat. Gitu. Prostatnya. Terus habis itu biasanya kalau untuk yang udah menikah itu biasanya kita ada cek pap smear. Sebentar dok, pap smear. Karena tadi saya diketawain sama Clara tadi tuh laki-laki nggak ada USG payudara, tapi ada kasusnya.
Ada. Laki-laki kanker payudara kan, Dok? Bener ada. Oh, Walau jarang iya. ya gitu. Cuma memang USG Iya. payudara sih tetap untuk perempuan aja. Kecuali memang ada hal yang lain gitu. Kayak laki-laki. Kan ada laki-laki ginekomasti ya, yang payudaranya gede gitu kan. Mumbul. Gitu. Nah itu kan baru lah ya. Maaf ya bahasanya apa gitu, saya nggak ngerti. Ini mumbul kayak bidang. Lah kalau fitness dia bidang. Kalau ginekomasti itu gede loh. Beda, maksudnya gede kayak perempuan? Iya, rada lumayan gede gitu. Ada. Apa namanya? Ginekomastia. Ginekomastia Tetiza. Itu biasanya kalau yang suka bandel tuh sebegitu tuh. Iya. Gino? Ginekomastia. Ada teman-teman kita gitu ya? Nggak tahu. Oke. Tadi apa? Pas saya potong tadi apa? Pap smear apa tuh, Pak? Pap smear. Kalau pap smear yaitu pemeriksaan untuk serviks ya. Serviks. Jadi kita periksa serviks untuk ngelihat HPV. Pasien ini ada HPV. Apa tuh, Dok? HPV itu human papilloma virus. Gimana tuh ya? Panjang gitu. Jadi memang ATV, penyakit serviks. Kalau masnya itu pernah dengar kanker serviks. Oh ya. Nah, itu kita melakukan pap smear untuk ngecek apakah pasien ini ada kecenderungan untuk kanker serviks atau enggak. Gitu, untuk perempuan doang ya. Laki-laki enggak? Laki-laki enggak. Iya enggak lah ya. Enggak ada serviksnya kan ya. Iya. Gitu. Prostat laki-laki. Dilihatnya dari mana? USG prostat. USG prostat. Bener. Oke, itu yang dilihat dari kandungan gula atau ada cara pemirsaannya seperti apa itu, Dok? Beda. Ini kalau USG prostat benar-benar kayak USG abdomen, USG kehamilan itu sama, tapi USG di prostat. Gitu. Gimana caranya? Kenapa kamu gitu-gitu? Itu gimana caranya? Kayak masih pernah lihat kalau orang hamil, kan kita di USG nih, di perut kan untuk USG kehamilan. Nah kalau ini USG di bagian prostatnya, tapi sama kayak gitu modelnya. Pakai prop. Oh iya. Gitu. Enggak dimasukin kamera gitu kan? Enggak. Wow. Gue langsung takut, pakai USG bagian prostat. Tapi di bagian prostat. Iya. Ya. Oke, makasih, Dok. Udah menjelaskan. Terus kalau sebelum medical check up tuh ada persiapan khusus gak? Biasanya kalau sebelum medical check up yang pertama itu puasa ya pasti 10-12 jam. Kenapa harus puasa, Dok? Karena kita biasanya ngambil darah. Kalau yang ngambil paketnya ada darah, cek darah, gula, puasa, nah itu harus puasa. Atau kolesterol tuh harus puasa. Gitu. Atau USG juga harus puasa. Enggak sih, masih mempertanyakan kenapa harus puasa ya gitu. Pertanyaannya gitu aja sih. Maksudnya kayak karena itu kita untuk ngelihat gula darah puasa terutamanya kan emang harus puasa 10-12 jam untuk kita ngelihat kondisi hasil labnya dengan yang baik gitu. Oh, hasil labnya kondisi kita tidak ada exterior variable ya, eksternal variable ya. Contoh kalau habis makan gorengan mungkin minyaknya memang pasti lebih. Bener. Dan hasilnya pasti lebih tinggi kan. Jadi nggak akurat sih. Nggak akurat. Jadi ketika tubuh kita tidak memproses sesuatu yang lain kecuali tubuh kita sendiri ya. Oh iya benar. Kalau 12 jam? 10-12 jam. Oke. Nggak minum, nggak makan? Minum air putih boleh. Minum teh? Minum teh gak boleh juga. Gak boleh juga ya. Nah, tapi nanti setelah habis MCU boleh kok minum teh. Iya. Boleh banget. Nah maksudnya lebih ke supaya yang diukur keadaan netral atau keadaan ya tadi yang disebut puasa. 10-12 lumayan panjang itu puasanya. Kayak kita puasa. Jadi berarti harusnya kayak puasa biasa ya, pasti biasa ya. Kalau dihitungnya dari tidur bisa? Bisa. Berarti kita makannya jam 9 malam atau jam 8 malam makan 10 jam kemudian jam 6 pagi. Iya. Atau kalau puasa lebih dari 12 jam gak apa-apa? Nah kalau puasa lebih dari 12 jam hasilnya juga gak terlalu akurat. Karena kan jadi lebih rendah. Oh iya, karena misalkan kayak gak ada energinya ya. Iya, bahkan nanti kalau kita cek urin nanti hasilnya juga biasanya ada keton. Karena terlalu lama puasa jadi ada ketonnya gitu. Keton apa tuh, Dok? Itu ketan ya taunya. Kalau keton tuh susah juga ya, aku lumayan jelasinnya. Tapi intinya kalau kita terlalu lama puasa atau pada pasien-pasien yang gula darahnya tinggi, itu tuh ada ketonnya, gitu, ada zatnya lah. Oh iya, tahu kayak papaku dulu tuh kena itu karena racun ya, itu ngeracun ya, toksik ya ketonnya itu ya.
Itu muncul karena kita telat makan. Bisa pertama karena puasanya terlalu lama, atau misalnya memang pada pasien-pasien yang punya gula darah tinggi, nah itu biasa ada ketonnya Oke. gitu. Jangan sampai ada ketonnya guys. Kalau keton masih oke. Ya. Nah, rangkaian prosedurnya medical check up di Intibia seperti apa supaya teman-teman bisa di sini kebayang nih apa aja nih prosesnya. Start dari kita pendaftaran dulu apa gimana? Oke, jadi biasanya kalau kita mau medical check up di Intibios itu yang pertama daftar dulu nih. Biasanya nanti daftar, setelah daftar kita nanti dikasih tahu harus puasa, terus harus istirahat yang cukup. Kasih jadwal ya? Iya, istirahat yang Dikasih cukup. tips-tipsnya tadi itu ya. Bener, terus olahraga nggak boleh terlalu olahraga yang berat. Gitu. Terus nanti pas pasiennya datang, terus nanti registrasi. Setelah registrasi baru ke dokter. Biasanya sih tapi tensi dulu ya. Kita tensi dulu. Terus habis itu nanti cek mata. Kalau dia mau ambil yang paket pemeriksaan mata, baru nanti ke dokter. Anamnesa yang tadi wawancara. Wah, lengkap ya. Terus dicek nih sama dokternya fisiknya dari kepala sampai kaki. Terus baru cek darah. Nanti ada EKG, ada USG, ada treadmill. Gitu. Oh, nanti kita disuruh treadmill juga? Iya, intinya kalau medical check up itu sesuai dengan paket yang diambil. Tapi di Intibia sih paketnya lengkap, jadi lengkap. Bisa semua, bisa pilih-pilih tapi juga ya? Bisa pilih-pilih. Paket lengkapnya itu butuh waktu berapa lama untuk dicek? Kalau paket lengkap itu kan bisa sampai ada treadmill, USG, terus ada Spiro, ada audio ya. Biasa paling 2 jaman ya. 2 jam. 2 jam, 3 jam sih. Oke, jadi dengan begini teman-teman tahu nih berapa lama waktu yang harus diluangkan untuk medical check up ya. Bisa seharian. Bisa seharian. Biasanya kayak 6 jam kali ya. Bisa juga 6 jam, apalagi kalau misalnya ada gula darah puasa 2 jam PP, itu kan nanti pasiennya ada makan dulu. Nah setelah makan 2 jam lagi diambil. Jadi habis makan juga diambil? Iya, tapi harus nunggu 2 jam lagi. Oh iya benar-benar supaya tahu tubuhnya prosesnya gimana ya. Iya setelah makan. Oke. Kayak mesin ya? Benar kayak mesin ya? Safi kamu harus medical check up gak tuh? Saya juga harus medical check up nih jadinya nih. Iya benar. Iya. Dok, kalau misalnya sering begadang itu apa akibatnya dok? Kalau sering begadang biasanya sih darah tinggi tuh ya yang paling utama. Iya. Darah tinggi itu gejalanya apa ya dok? Nah itu bisa nggak ada gejala. Itu bisa nggak ada gejala? Itu bisa nggak ada gejala. Aduh. Karena ya itu yang tadi aku bilang, karena tubuh udah adaptasi jadi suka nggak ada gejala. Tapi kalaupun ada gejala biasanya kepalanya pusing gitu, kelayangan atau kerasa berat gitu. Ini pusing karena selesnya belum capek nih dok ya dok. Itu gimana? Ya itu juga sih bisa ya. Tapi stres pun nanti bisa bikin darah tinggi. Nah stres juga bikin darah tinggi guys. Bener. Ya. Terus tadi kalau begadang ini saya mau nanya nih karena langsung aja dok, saya medical check up nih. Boleh. Iya. Saya akhir-akhir ini pulang dari luar negeri, jet lag. Saya tidurnya lumayan di jam-jam yang berantakan tidurnya. Sekarang tuh tidurnya kan gini. Terakhir itu kan karena kita ada pameran di Paris, itu jaraknya itu kan 7 jam. Lebih lambat yang di sana, yang di Paris. Nah itu kalau di Paris jam 9, 10 malam kita tidurnya. Berarti di sini dia jam 5. Ya kan? Nah, sekarang tuh saya tidurnya itu bisanya cuma di jam 2, 3 atau 4 gitu, Dok. Oke. Itu gimana tuh ya? Ya, sebenarnya sih memang itu tuh ada yang namanya sleep hygiene ya. Sleep hygiene gitu. Jadi memang itu tuh ya namanya jet lag tuh wajar ya, apalagi jauh nih perginya. Kalau cuma ke Singapura harusnya nggak jet lag sih. Iya, kalau jet lag ke Singapura ya. Nah, tapi Clara, kamu tidak mungkin jet lag ya. Iya gitu. Kan. Kalau ke Singapura kayaknya nggak mungkin dong. Iya. Ini 7 jam dok saya jaraknya. Kan? Nah itu tuh biasanya nanti kita harus sleep hygiene. Yang pertama emang kita harus mengatur ulang lagi nih. Ngatur ulang kalau emang udah waktunya malam, ya kita matiin nih semua handphone. Terus harus dalam kondisi gelap. Nah terus sebelumnya nggak boleh minum kopi ya, karena kopi kan ada kafeinnya. Kalau minumnya siang? Kalau minumnya siang, nah harus dilihat misalnya siangnya di jam berapa. Kita harus bikin jarak. Jam 11. Nah kalau jam 11 siang, tapi kan tidur masih jam 8 malam, jam 9 gak ada masalah. Gitu. Terus olahraga gitu. Nah itu tuh nanti harus diatur dengan sleep hygiene itu tuh ada beberapa
tipsnya sleep hygiene. Nah nanti biasanya sih insya Allah harusnya kalau itu terus diikutin, harusnya sih nanti akan kembali ke normal ya. Oke, ulangi dok, ini sangat bermanfaat nih. Sleep hygiene, apa aja yang perlu dilakukan? 1. Ya kalau sleep hygiene Tipsnya. yang pertama itu yang pasti adalah harus matiin semuanya ya, maksudnya matiin telepon, terus harus dalam kondisi kalau bisa gelap gitu. Nah terus yang kedua jangan minum kopi sebelum tidur. Kopi sebelum tidur, oke. Iya kopi sebelum tidur. Terus ketiga itu biasanya kita harus olahraga, tetap harus ada olahraga, itu olahraga di sore hari lah, biasanya siang sore hari terus ada olahraga gitu. Dia langsung gitu. Iya. Kurang banget saya tuh akhir-akhir ini. Iya itu emang harus sih. Harus ya. Karena walaupun kita tidur di pagi sama tidur di malam itu tubuh kita beda. Karena kan itu dia ya, Allah menciptakan malam dan menciptakan siang itu kan memang udah ada alasannya. Nah jadi kalau kita tidurnya malah di siang tapi malam bangun, walaupun sama-sama 8 jam tapi itu tubuh kita efeknya beda. Karena tubuh kita sendiri itu tahu bahwa kalau udah malam, kayak contohnya pankreas kita yang harus ngeluarin insulin itu tuh dia udah istirahat. Nah sedangkan kalau kita bangun malam biasanya kan kita malah ngemil ya. Nah itu tuh ngeluarin lagi insulin. Jadi si tubuh kita yang harusnya udah istirahat malah dipush lagi untuk kerja gitu. Saya tuh paling enak tuh kalau tidur itu kayak gak mikir dok. Jadi kayak sih. pas sampai kamar buka jaket, tas segala macam bla bla, rebahan hilang gitu. Itu yang paling pagi-pagi langsung seger badan gitu. Iya benar. Makanya harus olahraga supaya badannya kan ngerasa semuanya kan udah keluar nih kan, tenaganya keluar, dan habis olahraga tuh pasti kita capek. Nah tidur deh gitu. Soalnya paling susah juga kalau tidur itu pikiran dok ya. Iya benar sih. Iya gitu, banyak pikiran. Terus kalau patah hati gimana dok? Wah itu paling susah itu. Kayaknya begadang terus deh kalau patah hati. Begadang terus ya. Udah tuh jangan ya. Oke. Nah selanjutnya, kalau ada nggak dok pengalaman yang berkesan saat pasien medical check up itu paling memorable? Boleh pengalaman yang mengerikan atau menyenangkan. Kira-kira dari dokter yang paling berkesan selama medical check up apa? Kalau pengalaman selama medical check up sih sebenarnya banyak ya gitu. Ketemu sama pasien-pasien tuh seru ya, karena mereka tuh seringnya tuh cerita jadinya gitu. Nah tapi yang memorable banget buat aku itu aku pernah sih ketemu, aku lagi biasa ya anamnesa pemeriksaan fisik. Nah kita kan ada pemeriksaan buta warna nih gitu. Ternyata pasien itu tuh udah umurnya kan udah 50 dan dia baru tahu bahwa dia buta warna parsial. Gitu. Itu tuh lumayan kayak, oh bapak kaget. Selama ini gak tahu. Enggak dok gitu. Jadi ternyata di umur 50 dan karena medical check up inilah dia tuh tahu kalau dia punya buta warna parsial. Umur 50 baru tahu? Iya. Gitu. Oke. Jadi sakit kalian tahu ya, karena tubuh kita ngerasa biasa-biasa aja. Iya, dan buta warna kan buta warna parsial kan buta warna sebagian ya. Jadi dia tuh tetap sebenarnya bisa ngelihat misalnya kayak merah. Dia mungkin ngelihatnya nggak merah, dia mungkin ngelihatnya kuning gitu. Nah, tapi kan nggak pernah diperiksa gitu kan. Tapi pas dia medical check up, oh ternyata saya tuh ada buta warna sebagian ini loh gitu. Oke. Tapi harusnya kalau ke sekolah ada kan tes buta warna gitu? Kayaknya sekarang mungkin karena udah umur 50, kalau dulu nggak ada kali ya. Kalau sekarang kan memang salah satu syarat ya. Oke. Ada lagi dok kita pengalamannya? Ada yang pingsan gitu nggak? Enggak sih, nggak ada yang pingsan sih. Lebih pas mereka mau diambil darah tiba-tiba tuh udah pusing kelayangan, terus udah pucat banget, tapi nggak sampai pingsan sih alhamdulillah. Itu karena mental mereka. Iya ternyata pasiennya takut diambil darah. Harusnya ada psikolog juga ya. Iya. Tapi pasiennya nggak ngomong kan kalau dia takut diambil darah. Dia pura-pura berani aja. Jadi kita nggak tahu. Tiba-tiba lemes ya. Iya langsung lemes, langsung. Itu gimana tetap diambil darahnya? Udah keburu diambil kan gitu. Jadi gimana? Terus kalau misalkan ada nggak kalau tiba-tiba alergi gitu ketika dicek darahnya segala macam, ada nggak orang alergi jarum suntik gitu ya? Selama ini sih aku belum pernah ketemu ya. Atau alergi apa ya gitu, maksudnya kayak maksudnya itu alergi kita bisa tahu ada alergi apa di darah kita. Kalau alergi, kalau lagi di medical check up sih jarang ya. Lebih sering tuh alergi kalau di medical check up nih ya. Yang paling sering tuh alergi sama
Plasternya sih. Oke. Plasternya lebih sering itu karena kan kita kalau medical check up kan nggak masukin bahan ya Iya. ke dalam tubuh, tapi lebih sering karena ini aja sih, karena plaster tiba-tiba gatel-gatel, kemerahan gitu. Oke. Oh iya, kalau alergi itu akan mempengaruhi alergi itu ada pengaruhnya dengan imun ya. Itu akan bisa dicek di MCU. Kalau di medical check up sih kita nggak bisa cek alergi nih, tapi di Intibios bisa ada pemeriksaan tes alergi gitu. Oh ada, bisa. Ada. Wah, Gitu. nice. Biar tahu nih Iya. kita punya alergi apa ya. Bener. Iya. Nanti alergi debu pun itu bisa ketes kok. Oh ya, pemeriksaan darah juga itu. Iya, jadi dicobain satu-satu gitu pakai bahan, ada berapa panel 50 gitu. Nanti akan ketahuan alerginya apa aja sih, mau telur, mau ternyata alergi debu doang gitu. Itu bisa di Intibios. Ternyata alerginya ini, alergi ya jadi deh. Takut salah ngomong. Ya. Terus kalau ini alergi lelaki pembohong gitu, Dok? Wah, itu saya juga alergi sih. Iya, Itu please Ya. laki-laki. Ya. Ya, oke. Alergi dompet kosong, Dok? Dompet Semua orang tuh kayaknya juga. Tapi sekarang kayaknya dompet kosong udah biasa deh. Pakai kris kan? Iya. Yang penting ATM. Iya benar-benar. Udah gak ada lagi Jadi, deh. ini kayaknya udah gak ada lagi tuh. e-walletnya juga kosong nih. Nah itu udah lebih berat Iya, sih. lebih berat lagi ya gitu. Terus ada nggak teknologi terkini di Intibios yang dipakai saat medical check up? Ada teknologi terbaru nih. Oke, kalau Intibios tuh kita memang pertama semua alatnya tuh baru ya. Baru. Jadi alatnya tuh sesimpel untuk pemeriksaan tinggi badan aja mungkin kalau di tempat lain tuh masih pakai manual gitu kan. Iya. Kalau kita tuh udah pakai digital gitu untuk sesimpel tinggi badan. Terus kita tuh Digital juga, diapain tuh? digital, jadi alatnya gak perlu tuh harus ditarik panjang gitu, Iya. gak perlu. Jadi kita cuma ada satu alat ditaruh gini doang. Terus pasiennya maju udah ketahuan tuh tinggi badannya berapa langsung. Wow, Pakai amazing. Sensor ya, canggih guys. Oke. Bener. Jadi nggak perlu lagi muka lu ada meteran tuh biasanya. Iya bener, gak perlu lagi tuh ditarik. Apalagi kan kalau misalnya perawatnya lebih pendek dari pasiennya, bingung nggak tuh kan? Ini tuh enggak sih. Nah terus kita tuh juga udah pakai sistem informasi. Jadi semua hasil medical check up itu bisa langsung masuk ke handphone. Oh iya. Jadi nggak gitu. bawa kertas-kertasnya banyak-banyak terus lupa taruh di mana gitu ya. Jadi hasilnya pun bisa langsung dilihat di handphone. Saya hasilnya apa ya gitu. Keren. Gitu. Jadi sekarang udah digitalisasi banget nih. Digitalisasi. Iya oke. Sama ini ya penggunaan teknologi yang terbaru ya. Iya. Gitu. Kalau di saat cek darahnya atau di saat pengambilan darah ada teknologi baru gak? Kalau kita mungkin kalau biasanya pakai spuit ya, tuh masih pakai jarum. Iya. Nah kalau kita tuh modelnya tuh udah pakai vakum, jadi jarumnya dimasukin tinggal vakum langsung darahnya nanti ketarik ke tabungnya. Oh berarti nggak pakai Gitu. suntik yang pas masuk ditarik gitu ya? Ditarik sama manual tuh enggak? Enggak gitu sekarang. Enggak. Itu yang menyeramkan Dok. Iya kan ditarik. Iya. Sekarang berarti tinggal tempel terus Jadi jarumnya tetap dimasukin, tapi Iya. tabungnya dimasukin langsung ketarik tuh. Jadi tabungnya sebagai vakumnya. Oh Gitu. jadi bukan kayak kita encus. Iya ditarik paksa gitu, Iya. enggak. Enak banget tuh rasanya pas begitu. Iya benar. Geli. Tapi kalau ini kayak masuk Iya. jarumnya di vakum. Udah. Berapa lama itu Dok? Itu paling cuma bentar kok, cuma semenit 2 menit tinggal nunggu. Nunggu ya Heeh. gitu. Memang kalau cari paksa itu Lebih agak sakit ya. kan. Oke. Apalagi Dok teknologi apa kira-kira? Ya kalau kita sih pokoknya intinya alat-alatnya sih masih pakai alat-alat yang terbaru lah Terbaru yang paling terkini ya. Iya benar. Gitu. Jadi bagus juga nih Intibios memberikan layanan yang ramah dan juga terdepan nih inovasi-inovasinya ya. Benar. Gitu. Kalau mau ronsen kita punya pakai bis ronsen pun bisa. Bis ronsen. Jadi nggak perlu nih mau MCU ke sini gitu. Misalnya mau medical check up-nya kemana nih? Di Bogor kita mau sama tim Tesila kita di Bogor. Bisa kita pakai nanti bis ronsen kita datang nih ke Bogor. Wih. Gitu. Wih. USG-nya kita bawa. Jadi nggak perlu nih harus Tesla yang datang ke Bogor. Ya sekali kita yang main ya, tapi MCU gitu MCU kan. Gitu ya. Tukeran. Boleh juga tuh. Iya kan?
tim paket ya. Ada minimum order nggak dok? Oh yes, nggak ada dong. Nggak ada ya? Jadi kayak SIM keliling gitu. Bisa. Oh iya. Jadi pasiennya tinggal masuk doang. Buat kayak kita nge-sponsorin gitu bisa ya? Bisa. Kayak kita bikin aktivasi di mana gitu, gratis ronsen. Karena gini di Sila sendiri, karena kita udah menggunakan standar HACCP, HACCP itu di produksinya, semua yang di bidang produksi itu wajib ronsen. Gitu, wajib memberikan ronsen secara masa setahun 2 tahun setahun sekali ya, wajib ronsen. Gitu, jadi bisa banget gitu kesana. Dibandingkan harus timnya yang ke rumah sakit atau ke klinik, nah kita bawa nih sekarang bisnya gitu. Bis tuh ya? Bisnya. Kayak MCU juga bisa langsung sekalian? Bisa, nanti alatnya kita bawa. Apa nih yang mau dibutuhin alatnya, misalnya mau ada USG, alat USG-nya kita bawa. Mau treadmillnya kita bawa, bisa ini kita semua. Gitu. Serius ini? Iya serius. Jadi gak perlu harus ke klinik kita yang keliling juga boleh. Keren sekali. Iya kan? Ini klien handlingnya bagus apa? Iya ya, bikin program motivasi. Iya, sponsorship. Medical check up itu penting karena kemarin ada berita di Instagram gitu, kalau nggak salah gue baca. Katanya sih di era pemerintahan sekarang akan digratiskan medical check up. Benar. Disponsorin sama pemerintah. Benar. Setiap tahun ya sekali ya? Iya. Yang ulang tahun. Ulang tahun gratis medical check up. Iya. Wah itu keren banget sih kalau programnya jalan. Itu gimana programnya, dokter udah terupdate belum dengan itu? Boleh ceritain dong, saya belum terlalu paham. Iya, jadi dari ini kita kan ya Menteri Kesehatan kita, dia tuh memang rencana ke depannya tahun depan kali ya kalau nggak salah, insya Allah mulainya. Jadi setiap yang ulang tahun itu boleh untuk medical check up gratis. Nah nanti tuh ada paket-paketnya juga sebenarnya dari mereka, dari pemerintah. Misalnya usia berapa, paketnya apa, itu tuh nanti udah disediakan. Gitu. Keren. Keren sih pemerintah kalau itu kejadian ya. Karena belum kejadian saya belum bisa bilang terima kasih nih. Tapi kalau udah kejadian keren banget sih Pak Budi ya. Iya, Pak Budi Sadikin. Pak Budi Sadikin. Keren Pak Budi. Saya dukung itu medical check up gratis di saat ulang tahun gitu ya. Jadi kado terbaiknya adalah untuk mengingatkan kamu tetap sehat gitu. Benar. Karena sehat tuh penting. Tapi ada caranya nggak? Ada apa? Harus BPJS kah? Harus punya KTP. Kalau nggak salah punya KTP sama BPJS. KTP dan BPJS ya. Dan semua klinik itu bisa. Nah kalau itu belum ada infonya tuh. Intibios akan ikut nggak? Tapi Intibios pasti ikut. Tepuk tangan dong buat Intibios. Wah, sedap. Ini kolaborasi nih antara swasta dan pemerintah ini penting sekali. Benar. Iya. Supaya makin aware kesehatan nih masyarakat Indonesia. Ya daripada uangnya buat berobat ya, mending preventif, pola hidup sehat ya dok ya. Oke. Terus tantangan dalam mengajak. Nah ini. Tantangan dalam mengajak masyarakat untuk melakukan medical check up. Kenapa masih banyak orang yang belum melakukan medical check up selain karena ongkosnya. Kalau karena ongkosnya saya nggak bisa jawab lagi ya, karena beda gitu. Benar. Sebenarnya itu ya yang susah tuh memang karena ya masyarakat kita masih berpikir bahwa lebih baik mengobati aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang untuk mengetahui, saat mereka mengetahui itu mental saat ketahuan saya sakit tuh itu tuh yang susah tuh. Dan ketiga mereka merasa bahwa buat apa saya menghabiskan duit saya cuma untuk medical check up, padahal itu tuh kalau masyarakat kita lebih memahami, lebih tahu apa sih fungsinya, saya yakin mengeluarkan duit mereka itu lebih berharga dibandingkan mereka beli rokok sih. Mereka kalau beli rokok di total setahun sama medical check up setahun tetap ada kembaliannya loh untuk medical check up. Pertanyaan saya gini. Bener. Mahal medical check up itu ya kalau bilang mahal relatif ya. Intibios boleh spill harga nggak sih? Boleh. Boleh spill harga. Berarti iya. Kalau paket medical check up nih di Intibios berapa nih kalau boleh tahu nih? Start dari berapa nih? Kita bisa yang ringan-ringan dulu aja nih. Ya yang paling ringan sih kita 300-an ya. 300.000? 300.000. Serius? Iya 300.000 tuh kita. Enggak, ini medical check up ini? Iya medical check up. 300.000 dapat apa aja? Dapat yang pasti sih cek sama dokter ya. Terus untuk tes untuk kayak darah tinggi sama lab. Nah labnya itu aja nanti paling yang membedakan harganya tuh dari labnya. Tes labnya yang akan beda harganya. Benar. Tapi kayak tensi, kolesterol, maksudnya 300.000 itu bisa dapat
apa aja yang diukur nih? Ya pertama dari cek dokter tuh pasti kan, cek dokter tuh pasti dapat. Terus kita bisa TTV, itu kan TTV tuh tensi, terus nadi dan lainnya, sama cek darah gitu. Itu tuh udah dapat sebenarnya 300.000. Oke, kalau paket lengkap berapa? Nah kalau paket lengkapnya itu di 1.200.000 ya, 1,5 lah paling mahal kali ya. 1,2 sampai 1,5 lah ya, tergantung ininya paketnya yang paketnya mana. tadi. Pilihan-pilihannya tadi itu ya. 1,2, 1,5 ya, dibanding beli rokok masih ya kan? manageable lah ya. Masih oke lah ya. Gitu maksudnya kayak daripada kita, mohon maaf nih, tiba-tiba kita sakit tensi, stroke segala macam. Iya benar. Habis itu, apalagi nggak ada asuransi ya. Iya. KO kita. Walaupun ada BPJS sih. Medical check up itu ini nggak di provide BPJS juga nggak sih? Nggak ya? Enggak kalau medical check up. Kalau habis dari medical check up ketahuan penyakitnya di cover BPJS nggak? Bisa. Jadi nanti pas misalnya udah dapat nih hasil medical check upnya, itu kan nanti akan ke dokter kan, balik lagi ke dokter. Nah nanti misalnya masnya bilang, dok saya mau berobat. Nah boleh nggak dok saya mau di BPJS gitu. Oh boleh, nanti aku tinggal ngasih rujukan aja. Rekomendasi? Iya rekomendasi. Tuh gitu. guys, yuk segera kita medical check up. Tim Sila tolong habis ini medical check up ya. Please kalau jadi nggak repot perusahaan. Tapi sekarang penting loh, emang penting. Harus diwajibkan kan? Diwajibkan ya? Iya. Sama Kemenaker. Wow, banyak lagi tugas UMKM. Tapi ya dari habis ngobrol sama Dokter Syabila ini, aku jadi tercerahkan ya. Ya penting banget tadi, benar, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Benar. Gitu. Dan ini ada pertanyaan terakhir nih dok, kayak peran medical check up dalam pencegahan penyakit serius apa medical check up ini bisa ibaratnya menjadi apa ya istilahnya, tidak memperparah kondisi kita gitu, atau bisa kita terhindar dari penyakit gitu. Oke. Perannya. Itu peran medical check up tuh emang penting banget, karena selain kita bisa mendeteksi dini penyakit, memang bukan aku sih ya, sebenarnya kita bisa mendeteksi sebelum terjadi komplikasi. Komplikasinya itu kan yang kita hindari. Gabungan banyak tuh ya dok ya, unsur-unsurnya. Iya benar. Karena kan kalau udah terjadi komplikasi ini nih yang berat gitu. Misalnya pasien memang udah ada darah tinggi, udah ada sakit gula, udah ada sakit kolesterol. Nah tapi kan kalau ini kita cek setahun sekali, kita akan ngelihat nih 3 poin ini tuh sebenarnya terkontrol nggak sih? Nah kalau misalnya dengan kita lihat 3 poin ini terkontrol, insya Allah untuk pasien tidak sampai ke stroke atau sakit jantung itu masih bisa kita cegah lah. Nah beda kalau misalnya pasien tuh nggak mau untuk medical check up, mereka ngerasa saya udah minum obat secara teratur jadi nggak usah ada masalah. Nah itu tuh bisa tetap terjadi masalah itu, tiba-tiba stroke, tiba-tiba udah lemes, atau tiba-tiba udah nggak sadar, atau tiba-tiba sakit jantung, meninggal, yang paling parah meninggal kan ya gitu. Karena sebenarnya yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat, minum obat aja tuh nggak cukup. Gimana caranya kita minum obat tapi kita nggak tahu nih sebenarnya obat ini berfungsi atau enggak gitu. Jadi itu tuh penting banget untuk melakukan medical check up, dan medical check up nggak harus untuk orang tua ya, maksudnya untuk umur-umur kayak kita yang produktif pun tuh itu penting, karena bisa juga kalau masnya nih atau teman-teman yang lain mau medical check up tapi untuk masalah mental itu juga bisa sih. Serius? Bisa, itu nanti kita adakan untuk kayak ke psikolog gitu kan, nanti untuk dilihat nih sebenarnya pekerjaan saya seimbang gak sih dengan beban gitu, itu tuh ada. Jadi ketahuan tuh nanti. Medical check up-nya sekarang gak cuma penyakit tubuhnya fisik ya, tapi psikis juga. Ini banyaknya penyakit sama Gen Z ini sebenarnya. Bener banget kan. Ya, tapi nanti gimana itu ya? Istri saya psikolog dok. Nah, jadi psikolog anak nih. Jadi mungkin saya kalau masalah kesehatan jiwa saya dicek udah terus tiap hari ya. Udah paham. Ya. Tapi kalau terapi terus kayaknya. Saya berobat jalan nih kayaknya. Waduh. Ya. Oke. Keren. Apalagi dok, kira-kira saya meminta nih terakhir nih dok, dari kamera ini. Iya. kamera ini. Iya. Kira-kira apa nih pesan-pesan untuk para pendengar terkait medical check up ataupun tentang kesehatan, kalau dokter boleh pesan ke masyarakat.
penonton kita. Silakan. Oke, ya untuk masyarakat jangan lupa harus lakukan medical check up minimal 1 tahun sekali, tapi boleh lebih 2 tahun sekali pun boleh, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu. Udah sih ya, itu aja kali Itu ya aja dari ya. aku. Stay fit ya gitu. Tetap. Stay fit nih dok, ini tehnya. Boleh? Oh iya. Katanya di Intibios ada paket stay fit juga ya? Ada. Apa itu? Paket stay fitnya Intibios kalau boleh tahu nih. Paket stay fitnya sih sama ya kayak tadi ya, pasti ada pemeriksaan dokter, ada labnya, ada pemeriksaan. Sebenarnya membedakan tuh hanya pemeriksaan labnya aja. Misalnya labnya nggak ada, kalau stay fit sih dia ada tetap urin ada ya gitu. Jadi itu yang paling ya sekarang stay fit tetap sehat gitu ya. Iya. Jadi dijaga juga kesehatannya. Jadi pas nih kan tehnya stay fit ya kan, Intibiosnya stay fit gitu. Tepuk tangan dong. Benar. Ini kolaborasi yang sangat spesial antara Intibios dan Silaturasa Silati House ya. Apalagi kita sama-sama berada di satu naungan itu mitra co-brandingnya Kemenparekraf ya. Sekarang jadinya Kementerian Pariwisata aja ya. Gitu ya maksudnya. Ekonomi kreatif atau pariwisata kita ya? Bisa jadi dua-duanya ya. Jadi tapi Kementerian Pariwisata nih kita Tapi ini enak loh tehnya. Oh terima kasih. Tapi juga seru loh dokternya. Nggak yang bikin tegang gitu. Ya. Ini nggak pakai gula. Nggak pakai gula? Nggak pakai gula tapi ini enak. Enak. Udah ada manis-manis sedikit kan? Iya benar. Jahenya manis. Kayaknya ini emang harus ini deh. Harus diperluas. Harus diperluas ya. Mungkin nanti kalau misalkan ambil paket stay fitnya Intibios dapat produknya stay fit. Gitu. Boleh tuh. Bisa juga ya. Nanti kita sponsorin lah. Iya. Soalnya kan orang-orang sekarang kalau minum teh nggak pakai gula kan pahit ya. Tapi ini enak kok. Iya. Bener. Ini iklan apa gimana nih? Oh enggak, ini beneran. Please dicoba. Dicoba ya. Oke. Cobain stay fit guys. Nanti mungkin kita kasih promo ya. Nanti kita beranikan promo. Kita diskusikan habis ini. Yang ambil paket stay fit di Intibios kita kasih produk stay fit ya. Thank you. Oke. Wah ini obrolannya panjang dan saya sebenarnya sangat nyaman dengan Dokter Syabila. Hati-hati ya. Sama-sama loh. Sama-sama. Dan seru memang tadi juga sebelumnya podcast sama Pak Iman juga fun, asik. Jadi kayak dokter itu nggak galak gitu biasa. Kalau biasa dokter tuh kita takut serius terus kita tiba-tiba kita dikasih fakta. Wah, keras gitu. Sih. Cuman kalau sekarang saya lihat apalagi di Intibios terutama udah mulai nih humanis pendekatannya dan lebih santai, lebih playful gitu. Bahkan kayak kan istri saya juga di rumah sakit ya gitu. Dokter-dokternya juga udah mulai yang nggak begitu kaku gitu. Iya. Ya sekarang udah mulai fun, humble gitu. Bisa kayak berteman gitu. Iya, biar masyarakatnya makin mau berobat. Yes, makin mau medical check up. Iya. Makanya saya bilang juga ke Pak Iman kemarin, harusnya kan namanya kan bukan rumah sakit ya Pak, harusnya rumah sehat. Benar. Gitu. Kalau rumah sakit tempat berkumpulnya orang sakit gitu. Kalau rumah sehat menyehatkan. Tempat menyehatkan masyarakat lebih kuat, lebih sehat gitu. Benar gak guys? Tepuk tangan dong buat saya. Oke, thank you so much sekali lagi Dokter Syabila terus berkaryanya untuk menjaga masyarakat untuk tetap sehat dan selalu mensosialisasikan, mengedukasikan tentang gaya hidup yang sehat gitu ya dan selalu ceria, Siap. happy gitu ya di Intibios. Jadi kalau misalkan teman-teman nih tertarik nih sama Dokter Syabila, datang Intibios saya mau Dokter Syabila aja gitu bisa. Waduh, bisa gitu. Bisa diatur ya kan. Nah demikian podcast kita kali ini ya. Dan sahabat Sila terima kasih banyak sudah mendengarkan Silaturasa dan nantikan episode baru ya setiap hari Jumat di Silaturasa. Dan kalau mau kolaborasi jangan lupa untuk boleh komen langsung atau DM di Instagram Silaturasa buat teman-teman yang produknya juga mau kita promosikan. Nah karena hari ini fokusnya buat Intibios ya kita belum bisa masukkan tapi intinya untuk episode selanjutnya jangan ragu untuk hubungi produsernya Silaturasa via DM atau di komen di YouTube ya. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di Silaturasa episode selanjutnya. Setiap cerita istimewa. Bye-bye.